Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menyampaikan perkuliahan metodologi penelitian dan topik yang akan dibahas untuk kali ini adalah pendahuluan. Metodologi penelitian ini disampaikan ya sebagai salah satu mata kuliah di program studi Teknik Industri Universitas Komarudin Gresik. Namun juga harapan saya mungkin dapat dimanfaatkan oleh program studi lain di institusi lain. Oke, untuk pertemuan pertama yaitu pendahuluan ya, kita akan belajar mengenai apa itu metodologi penelitian, ya pendahuluannya, yang diharapkan kemudian mahasiswa itu nanti learning outcome-nya, satu, mampu memahami konsep ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Lalu mereka bisa memahami perbedaan sains dan pseudoscience. Lalu menyebutkan langkah-langkah penelitian. Dalam pertemuan ini nanti akan dibahas secara singkat terlebih dahulu. Adapun detailnya akan diberikan di pertemuan-pertemuan yang mendatang. Dan terakhir, mereka dapat mengidentifikasi berbagai jenis penelitian. Oke, nah untuk itu kita perlu memahami dulu apa definisi ilmu pengetahuan dan juga metode ilmiah. Pengetahuan atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai knowledge, itu adalah jawaban atau deskripsi terhadap rasa curiosity atau keingintahuan manusia tentang kejadian atau gejala alam semesta, baik dalam bentuk fakta, abstraksi dari kejadian dan gejala, atau konsep, yaitu kumpulan dari fakta, atau prinsip, rangkaian dari konsep-konsep. Sebagai contoh, kita memiliki dua fakta. Misalkan ya, fakta pertama itu satu batch spare part berisi 1000 buah produk, di dalamnya terdapat 10 buah yang cacat. Nah, itu fakta pertama. Lalu fakta kedua, kita mengetahui fakta kedua ternyata 80% dari kecacatan tersebut dihasilkan karena human error. Nah, berdasarkan fakta 1 dan 2 dapat diambil suatu konsep ya tentang besarnya persentase cacat yang sebagian besar diakibatkan human error. Ada konsepnya. Nah, lalu kita tambahkan satu fakta lagi, yaitu fakta ketiga, bahwa produk lain yang dihasilkan pabrik tersebut, jadi tidak hanya satu spare part itu, juga memiliki fenomena yang sama, yaitu sebagian besar dihasilkan dengan human error. Sehingga dari sini akan menghasilkan prinsip yang akan mengarah pada dugaan adanya hubungan antara banyaknya cacat dengan human error. Nah, adapun ilmu pengetahuan atau science itu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Jadi tadi knowledge ya, pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuannya atau sainsnya itu knowledge yang diperoleh dengan cara ilmiah. Nah, sains memiliki ciri khusus. Yang pertama adalah dia ada struktur logis. Jadi memenuhi tidak bertentangan dengan logika. Ya, nanti ini akan menghasilkan scientific method ya. Jadi metode saintifik yang akan kita bahas nanti. Lalu ciri kedua sains, dia itu ada pengujian terhadap pernyataan atau the verifiability of claims. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk publikasi. Nah, sebagai informasi untuk Anda, ini adalah publikasi saya sebagai dosen pengampu kuliah metodologi penelitian. Kumpulan penelitian yang telah saya kerjakan, di sini Anda dapat melihat, bisa saja Anda buka Google Scholar atau Google Cendekia, misalkan masukkan nama peneliti yang misalkan Anda mau
ketahui apakah dia melakukan penelitian yang dipublikasikan atau tidak, mudah saja ya. Ini adalah contoh. Ini kebetulan punya saya di Scholar. Kemudian ini adalah judul penelitian yang sudah dipublikasikan. Kemudian ini adalah citasi, itu artinya penelitian saya disebutkan dalam penelitian lain oleh berapa orang. Kemudian ini adalah tahun penelitian tersebut dilakukan. Oke. Nah, adapun definisi metode ilmiah yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang mencakup memformulasikan suatu pertanyaan tertentu dan selanjutnya mencari jawabannya secara sistematis. Nah, oke. Langkah-langkah dalam langkah-langkah dalam metode ilmiah dapat dipandang sebagai suatu siklus kegiatan yang terus-menerus berlangsung sebagaimana ditunjukkan dalam gambar ini ya. Dalam gambar ini. Jadi gini, berpijak dari suatu teori, seseorang memiliki dugaan atau hipotesis atas suatu fenomena tertentu. Jadi penelitian metode ilmiah itu seperti itu ya, diawali dari adanya suatu teori atau sesuatu yang suatu teori ya, kemudian dia memiliki dugaan. Nah, setelah dilakukan pengamatan, nanti diperoleh fakta yang selanjutnya fakta itu digunakan untuk menyusun suatu teori baru dan kembali dengan siklus yang baru. Kaidah-kaidah ilmiah, yaitu sesuatu dikatakan ilmiah, itu jika satu, dia itu konkret, kemudian objektif, ya, dapat diukur, rasional, lalu sistematis, dan dapat diulang. Pelajaran penting di sini, dalam kehidupan sehari-hari, kalau Anda menemukan suatu penemuan atau sesuatu pernyataan yang dia mengklaim bahwa itu hasilnya luar biasa dan sebagainya, maka Anda ingat apakah hal itu sudah dilakukan secara ilmiah. Nah, Anda kaitkan dengan kaidah-kaidah ini. Nah, selain metode ilmiah, sebenarnya untuk mendapatkan knowledge atau jawaban atas apa yang tidak diketahui juga dapat dilakukan menggunakan metode lain. Karena kan tidak semua jawaban itu, karena metode ilmiah juga kan tidak selalu efisien ya. Kita meneliti itu kan membutuhkan biaya, membutuhkan waktu dan sebagainya. Nah, jadi apa saja metode tidak ilmiah itu? Ada beberapa. Yang pertama, tenacity, yaitu keyakinan kuat yang dipegang teguh ya. Misalkan contohnya itu kejatuhan cicak akan dapatkan sial, atau terkait dengan biasanya juga dengan keyakinan kita ya dalam agama dan sebagainya. Kemudian authority, yaitu authority itu artinya kita tidak melakukan penelitian atau menggunakan metode ilmiah untuk mendapat pengetahuan, tapi kita merujuk pada pendapat yang dianggap ahli. Bisa dari buku, bisa dari media, kemudian pendapat pakar, dan bisa juga dari hasil kita googling. Nah, itu ya. Lalu yang ketiga, intuitif. Jadi secara intuisi kayaknya benar. Misalkan biasanya keputusan yang terkait dengan moral, etis, dan sebagainya. Oh ya, di sini tidak dalam kapasitas untuk menentukan benar atau tidak ya. Ya, ini metode tidak ilmiah itu tidak berarti salah, ya, hanya tidak ilmiah. Lalu yang keempat menggunakan logika ya, rasional. Artinya memang secara rasional itu bisa digunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Anda ingin mengetahui apakah kalau saya naik mobil itu akan lebih cepat sampai, tapi seberapa cepat saya sampai, nah, itu kita akan menggunakan perbandingan kecepatan ya, perbandingan kecepatan. Kalau mengendarai motor 50 km per jam, maka supaya lebih cepat saya akan mengendarai mobil. Kita perkirakan seperti itu. Jadi menggunakan logika.
Tapi logika itu nanti, itu berbahaya di situ karena dalam banyak hal kita sering tertipu dalam tanda petik oleh logika kita. Kita merasa itu benar karena logika kita itu merasa itu benar, tapi ternyata setelah diteliti tidak benar. Setelah dilakukan penelitian dengan metode ilmiah, banyak sekali hal-hal seperti itu di sekitar kita. Nah, nanti beberapa mungkin akan saya sampaikan ya kalau saya tidak lupa. Lalu yang selanjutnya adalah empirical atau pengamatan observasi. Nah, jadi karena saya percaya kalau itu terlihat oleh mata saya sendiri. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Nah, ini berbahaya juga karena seperti Anda lihat ini ya, sesuatu yang kita amati itu bisa benar ya matahari terbit dari timur dan barat, tapi bisa juga salah. Nah, contohnya perhatikan dua garis yang satu horizontal dan vertikal. Kalau kita menggunakan pengamatan kita saat ini, maka yang vertikal ini akan lebih panjang daripada yang horizontal. Padahal sebenarnya sama. Ya, panjang garis ini, luas garis ini adalah sama. Nah, karena itu untuk mengetahui kebenarannya atau tidak, maka kita perlu melakukan penelitian karena terkadang logika dan pengamatan pun bisa salah. Nah, dalam khasanah ilmu pengetahuan itu dikenal istilah anecdotal evidence, yaitu pemaparan bukti berdasarkan pengalaman satu atau beberapa orang atau kasus dengan metode yang tidak jelas apakah mewakili populasi sebenarnya, yang hasilnya kemudian digeneralisir. Nah, inilah yang mau saya tunjukkan, banyak sekali di sekitar kita. Dan mahasiswa atau bukan tidak hanya mahasiswa, bahkan orang-orang yang pintar, pakar sekalipun, itu sering terjebak di sini. Misalkan ayah saya perokok berat sejak muda, tapi baik-baik saja dan meninggal usia 80 tahun. Jadi, saya menggunakan fakta ini untuk mengeneralisir bahwa merokok itu tidak apa-apa. Tapi saya mengabaikan bahwa dari 100 orang sebenarnya yang diamati, itu yang 80% itu tidak baik-baik saja. Nah, sebenarnya penelitiannya seperti itu. Tetapi karena saya melihat contoh di ayah saya yang dia merokok berat dan kemudian dia meninggal dalam usia yang sudah tua, nah itu kok tidak ada masalah berarti di kesehatannya. Nah, saya menggunakan dasar itu untuk mengeneralisir. Padahal itu berdasarkan contoh dari ayah saya saja, misalkan. Saya mengabaikan penelitian lain, saya mengabaikan fakta lain yang lebih banyak. Kemudian ini juga yang saya sering jumpai, bahwa di antara kita tuh sering, mungkin Anda juga mendengar, nenek moyang kita itu lebih sehat. Buktinya dulu itu zaman dulu tidak ada penyakit aneh-aneh seperti kanker. Ya, seperti itu. Itu juga basis testimoni karena faktanya sebenarnya setelah dilakukan penelitian penyakit kanker itu sudah ada dari zaman Mesir kuno, dari zaman penggalian arkeologi dan sebagainya itu sudah ada penyakit ini. Kemudian kalau sekarang lebih banyak ya karena bukan saja penyakitnya, bisa saja memang penyakitnya lebih banyak, tetapi karena diagnosis kankernya kita mampu mendeteksi kanker lebih bagus. Kalau dulu orang kena kanker tidak mampu dideteksi, mereka akan mati sebelum sempat terdeteksi atau sebelum tahu bahwa itu kanker, mereka sudah mati duluan. Kalau sekarang kan sudah saking majunya ilmu kedokteran, maka kita mulai bisa mendeteksi kanker sejak dia stadium 1 misalkan, dan itu sudah bisa untuk mendeteksi kanker dengan berbagai jenis. Dan kalau nenek moyang kita lebih sehat, faktanya tidak. Kalau Anda melihat statistik dunia, secara umum usia harapan hidup saat ini di dunia itu sudah di atas 60-70 tahun. Sedangkan pada tahun 1900 ke bawah ya atau itu sebelumnya pada bahasanya usia harapan hidup manusia itu cuma 50-60 tahun sudah maksimal. Seperti itu. Nah, kita lihat kan kalau banyak sekali yang meninggal dan kelihatan mereka yang survive sampai masa tua ini yang kelihatan sehat, bisa bercerita, yang sudah meninggal dia tidak bercerita, padahal sejatinya lebih banyak yang meninggal. Oke, begitu juga ya salah satu anecdotal evidence misalkan setelah diberi suntik
kemudian meninggal. Ya sama, setelah disuntik vaksin COVID, esoknya meninggal, esoknya cacat dan sebagainya. Nah, ini kan dia langsung mengklaim bahwa vaksin berbahaya, vaksin merusak dan memberi cacat. Sebenarnya dia mengabaikan fakta bahwa yang divaksin itu sebenarnya sudah jutaan, sedangkan kejadian itu hanya kejadian kecil. Di sini tidak berarti saya mengabaikan nyawa manusia atau menggampangkan, bukan, tapi kita berbicara dalam kerangka ilmiah ya, seperti itu. Sehingga semua itu perlu diselidiki. Oke ya. Nah, untuk mengetahui seberapa kuat bukti yang ada, maka kita dapat menggunakan hierarki derajat kekuatan suatu bukti yang ditunjukkan dalam gambar. Di sini anecdotal evidence itu menduduki posisi terbawah. Jadi tadi pendapat yang berupa N itu terbawah. Ya, bukti yang paling lemah. Selanjutnya pendapat pakar. Nah, ini penting ya, pendapat pakar. Jadi kalau ada pendapat pakar, kemudian ada studi kasus, kemudian selanjutnya adalah penelitian bersifat randomized control trial, yaitu penelitian eksperimen yang nanti membandingkan antara grup yang satu tidak diberi perlakuan, kemudian yang satu diberi perlakuan tapi dilakukan secara random. Sebenarnya ini lingkupnya di kedokteran, kemudian di juga beberapa psikologi, bidang-bidang yang terkait dengan percobaan menggunakan manusia, percobaan ya, dengan manusia atau hewan juga bisa, tapi mungkin kok bidang teknik industri tidak terlalu ditekuni. Tapi penelitian saya di S3 dulu menggunakan ini randomized control trial. Lalu terakhir meta analisis ya. Meta analisis itu buktinya itu jadi hasil penelitian dari yang ini randomized control trial dikumpulkan ya. Jadi ada beberapa penelitian A melakukan RCT yaitu randomized control trial, kemudian peneliti B juga melakukan RCT dan sebagainya pada topik yang sama, kemudian disusun oleh peneliti lain, dirangkum diambil suatu nilai statistik tertentu, maka dilakukan meta analisis. Kalau dia tidak menggunakan statistik tertentu, bisa langsung loncat ke systematic review. Jadi kajian sistematis terhadap semua penelitian di sini. Ini derajatnya paling tinggi. Jadi sekali lagi, kalau ada pendapat ahli yang Anda jumpai di media massa, Anda boleh percaya ya kalau dia pendapat itu tidak bertentangan tidak terlalu kontroversial, oke. Tetapi kalau pendapat itu tampak kontroversial atau bertentangan dengan kaidah umum atau guideline, maka Anda perlu waspada dulu, jangan langsung dipercaya hanya karena dia tampaknya berbeda atau anti mainstream. Nah, jadi kita perlu bersikap skeptis dulu meskipun dia seorang pakar. Paling aman kita pakai pendapat organisasi profesi itu. Misalkan dokter ya, ada dokter Profesor A mengatakan COVID bisa COVID bisa disembuhkan dengan obat ini. Tapi kemudian organisasinya ya ID yang berisi kumpulan orang banyak itu mengatakan tidak, ya masih tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dicegah dengan vaksin dan prokes, misalnya seperti itu. Maka sebaiknya kita sebagai orang yang sudah mendapatkan kuliah metodologi penelitian, saya harapkan kita cenderung untuk mengikuti pendapat yang organisasi tersebut. Karena secara bukti itu lebih kuat. Jadi pendapat kumpulan orang-orang itu sudah biasanya dikumpulkan sudah berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat ini. Ya. Sampai nanti benar ditemukan pernyataan pakar itu diuji dan dibuktikan dia mampu membantah pernyataan dari organisasi profesinya. Jadi demi keselamatan kita semua. Ya gampangnya kalau dalam ilmu agama ya ini kan di Universitas Komarudin seperti itu. Kalau ada seorang ulama berpendapat A, kemudian majelis ulamanya berpendapat B, ya meskipun kecenderungan kita sebaiknya memilih ke yang majelis ulama karena itu sudah digodok ditelaah oleh lebih banyak ahlinya. Tapi kalau misalnya Anda prefer ke yang satu orang ya enggak apa-apa, cuma ya jangan disebarluaskan dulu supaya tidak terjadi kegaduhan, kekisruhan dan membuat kita juga lebih tenang.
Adapun penelitian, dengan demikian penelitian atau research itu merupakan kegiatan yang dilakukan dengan metode ilmiah untuk mendapatkan bukti dengan pengamatan yang hati-hati, sistematis, dan objektif. Jadi hal ini bukan riset. Kalau ada yang mengatakan saya sudah melakukan riset, nah ini riset dalam konteks apa? Kalau riset menggunakan definisi yang tadi disampaikan, nah, riset nggak? Misalkan penemuan yang tidak diduga. Jadi kayak Newton duduk di bawah pohon apel, kemudian dia terinspirasi menemukan gaya gravitasi, itu bukan riset. Tapi dari situ dia punya ide yang membuat ia melanjutkan dengan riset. Pengumpulan data itu juga bukan riset, tetapi bagian dari riset. Nah, termasuk kemudian mengumpulkan hasil riset di perpustakaan dan kita googling ya, misalnya kita tertarik topik tertentu, oh saya sudah melakukan riset apa lewat Google, itu bukan riset, itu hanya mengumpulkan data. Tapi itu bisa menjadi bagian dari riset. Sekedar mereview juga bukan termasuk riset. Nah, tadi di sini saya akan menyampaikan tentang pseudoscience. Mengapa ya? Jadi meskipun dalam beberapa kasus, beberapa pendekatan tidak ilmiah, nah dapat memberikan jawaban lebih efisien. Yang tadi itu ya data necessity, algorithm, kemudian empirical, rasional dan sebagainya. Namun metode yang tidak ilmiah tadi kan bisa benar bisa tidak. Ini berbahayanya dapat menghasilkan science semu atau pseudo science. Nah, pembahasan mengenai sains palsu atau pseudoscience ini penting ya karena dapat merugikan khususnya yang terkait bidang kesehatan. Orang yang mengikuti pseudoscience ini terlambat biasanya pergi ke dokter, mendapatkan pertolongan dan dia dapat mengakibatkan kematian. Ya karena itu tadi mereka percaya hoax atau percaya pengobatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apa sih definisi dari pseudoscience? Yaitu suatu pengetahuan, metodologi, keyakinan yang diklaim. Jadi tanpa ilmiah, tapi sebenarnya tidak mengikuti ilmiah. Jadi kelihatannya orang yang mengadopsi metode ini, dia memaparkan pada masyarakat awam atau publik ya, itu bukti-bukti yang sampaknya ilmiah. Tetapi ketika ditanya mana publikasinya, atau setelah ditelaah derajat publikasinya dan sebagainya, atau penelitiannya dan sebagainya, ternyata gagal dalam pengujian dan seringkali berbenturan dengan kesepakatan atau konsensus ilmiah yang umum. Ya, ini tadi maka saya katakan pendapat pakar ini Anda juga bisa berpotensi nanti bisa mengarahkan ke pseudoscience. Hati-hati saja. Kalau dia itu berbenturan dengan kesepakatan atau konsensus, meskipun dia seorang profesor dan sebagainya, maka kita harus bersikap skeptis dulu sampai kita menemukan bukti benar-benar yakin. Contoh, saat corona kemarin ya, Anda kan melihat ada menggunakan kalung antivirus corona, misalkan seperti itu. Itu juga termasuk salah satu bagian, salah satu pseudo science. Lalu Anda juga mungkin pernah mendengar biasanya si orang tua ya ini bisa menganalisis bakat seorang anak melalui analisis sidik jari. Dengan berdasarkan sidik jari ini bisa mengetahui apakah gaya belajar dia, kemudian tipe kepribadian, apakah dia orang yang motivasinya tinggi, achievement-nya tinggi dan sebagainya. Dan orang yang mengusung metode ini memaparkan bukti-bukti, bahkan kadang mencuplik jurnal-jurnal dan sebagainya, tapi sesungguhnya itu palsu, tidak terbukti, dan memang itu membutuhkan telaah ya, Jadi kalau Anda menemukan klaim-klaim yang seperti ini, saran saya adalah Anda skeptis dulu. Ya, termasuk juga vaksin menyebabkan cacat dan sebagainya. Ya, tidak dipungkiri setiap obat, setiap apapun itu memiliki efek samping, ya. Tetapi kita harus mempertimbangkan benefit risk-nya. Saya dari 1 juta berapa orang yang terkena, kemudian dan resiko jika tidak melakukan vaksin dan sebagainya. Lalu contoh ya, ramalan bintang ini juga termasuk pseudoscience. Jadi yang percaya hari ini bintang Leo,
bagaimana Virgo dan sebagainya. Ya, sometimes kita melakukan untuk have fun, silahkan, tapi jangan dipercaya. Kemudian bumi datar, flat earth ini juga bagi saya itu pseudoscience. Ya silakan kalau Anda memiliki pendapat lain di luar itu, tetapi bagi saya secara kaidah ilmiah itu pseudoscience. Karena sudah banyak bukti riset yang mengatakan bahwa bumi kita itu bulat. Lalu makanan organik lebih sehat dibandingkan non-organik ini mungkin akan kontroversi, tetapi saya berpegang pada kaidah ilmiah yaitu kajian systematic review yang juga tidak hanya 1-2, tetapi banyak yang menyatakan bahwa makanan organik tidak lebih sehat dibandingkan dengan organik. Ya, sehat ya. Lebih enak mungkin ya, taste-nya lebih enak ya, tetapi lebih sehat itu ternyata tidak terbukti. Kemudian juga yang dulu sempat heboh, saya tidak tahu apakah Anda juga pernah mendengar berita ini atau tidak, yaitu susu sapi bukan untuk manusia. Nah, jadi orang jangan minum susu sapi seperti itu karena tidak bagus dan sebagainya. Padahal Rasulullah hadis tentang susu sapi ini kan ada ya. Kenapa kita menghindari? Itu kan bagus kecuali Anda punya alergi dengan susu sapi, lah itu lain cerita. Lalu ada juga, ini salah satunya adalah Presiden Amerika yang dulu yang dia percaya bahwa climate change atau pemanasan global climate itu tidak nyata. Nah, ini termasuk bagian dari pseudoscience. Banyak sekali ya, memang dari sebagian besar memang banyaknya di bidang kesehatan. Ya, termasuk pengobatan-pengobatan alternatif yang banyak mengusung klaim-klaim itu saya kira termasuk dalam saya berpendapat itu termasuk dalam pseudoscience. Ingat ya, kalau bisa menyambungkan beberapa orang, ya, tetapi apakah dilakukan penelitian yang benar terhadap orang-orang yang sudah menggunakan pengobatan tersebut dan dia tidak berhasil, apakah juga tercatat? Bagaimana mekanisme penyembuhannya? Apakah sudah diteliti dengan benar? Sebagian besar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hanya sebagian kecil yang diteruskan dengan penelitian yang benar. Jadi ini adalah perbedaan antara pseudoscience dan science. Ya. Jadi kalau pseudoscience itu datanya biasanya disembunyikan, tidak dipublikasikan. Beda dengan science ya, datanya itu dipublikasikan. Dalam beberapa jurnal yang saya ketahui itu bahkan sekarang ini ada kewajiban untuk data mentah itu. Jadi kalau saya mau publikasi artikel ilmiah itu editornya atau jurnalnya tersebut meminta data tersebut juga data mentahnya dipublikasikan supaya peneliti lain atau mereka yang berminat ikut mereplikasi penelitian, melakukan hal yang sama atau meneliti apakah datanya dikumpulkan dengan benar atau tidak, mereka bisa mengakses. Ini tidak berlaku di pseudoscience. Lalu kemudian ini ada peer review ya, jadi publikasinya itu ditelaah. Jadi kayak saya ini, kalau saya publikasi, itu bukan berarti saya menulis artikel, saya kirim ke jurnal, lalu jurnalnya memuat, tidak. Selalu ada peer review. Ada orang, 2 orang, bahkan pernah sampai 6 orang, itu yang meneliti tulisan saya, memberikan pandangan. Oh ini sesuai enggak, ini sesuai enggak, oh ini kurang tepat, kurang logis, dan saya pun juga melakukan hal yang sama pada jurnal lain. Jadi setiap paling enggak 2 bulan sekali itu saya melakukan juga peer review pada jurnalnya orang lain, saya berikan catatan. Dan saya nggak tahu dia siapa, biasanya blind, jadi saya nggak tahu dia siapa, dan saya juga nggak tahu yang menilai jurnal saya siapa, yang ada hanya pendapat-pendapatnya saja. Itu budaya yang ada di dalam sains, dan ini tidak ditemui di mereka yang pseudoscience. Jadi dia akan mempublikasikan hasilnya itu dengan press conference, mengundang wartawan, oh kita menemukan begini-begini, atau lewat media. Seperti itu. Jadi tidak dikaji secara objektif, tidak ditelaah secara objektif oleh peneliti lain. Nah, argumen yang dibangun juga ad hominem, yaitu nanti dia akan berusaha menyerang personal orang yang berargumen berbeda dengannya, bukan isi klaimnya itu sendiri. Sedangkan argumen dari science itu ad rem, yaitu sesuai kenyataan berdasarkan bukti. Ini kalau mau lihat gampangnya, Anda bisa mencermati perdebatan di medsos itu, tapi jangan ikutan lah, itu akan menghabiskan waktu banyak dan mungkin agak sia-sia. Tapi paling tidak kalau mau tahu ya gimana argumen ad hominem, ad rem ini banyak di medsos kalau sudah membahas klaim-klaim lagi kontroversi, kalau mungkin terkait corona dan sebagainya.
Lalu bukti tadi ya, anecdotal evidence, pseudoscience sudah saya sampaikan sebelumnya. Sedangkan science berdasarkan pengamatan atau juga melakukan eksperimen. Kemudian orang pseudoscience itu suka sekali menggunakan menyeluruh. Jadi pengobatan ini karena bersifat menyeluruh, melancarkan peredaran darah, kemudian membuat badan lebih nyaman dan sebagainya. Pokoknya kalimat-kalimat holistik ya, holistik menyeluruh dan sebagainya sering digadang-gadang, sering diusung oleh para pseudoscience. Adapun science justru kebalikannya ya, pasti akan spesifik. Misalkan vaksin apa ya, misalkan vaksin COVID kemarin kan untuk jenis sebenarnya kan dia tidak bisa kan COVID ternyata ini ya mutasi ya, jadi mutasi dengan beberapa varian tertentu. Nah, itu ternyata apa dia varian tertentu, dan para ahli itu juga sepakat bahwa vaksin-vaksin yang dikembangkan itu berdasarkan varian coronavirus yang awal muncul. Nah, sebenarnya tidak dikembangkan untuk varian Delta. Jadi di sini kan ada spesifik dan tidak ada ceritanya pengembangan vaksin untuk seluruh penyakit, nggak ada. Pasti untuk satu penyakit-penyakit tertentu. Dan penyakit tertentu itu pun juga kadang strain-nya atau jenisnya tertentu seperti COVID tadi. Nah, makanya kan ada yang ternyata tidak cukup kuat untuk membentengi varian Delta, meskipun bisa mengurangi resiko keparahan, iya, tapi kan ternyata tidak cukup kuat. Tapi beda dengan orang-orang pseudoscience, dia akan mengklaim bahwa misalkan dia menemukan obat, pengobatan, oh ini bisa digunakan untuk semuanya, segala jenis kanker, segala jenis penyakit apapun bisa, itu. Lalu kurang kesepakatan ya ilmiah dalam bidang tersebut. Paradigmanya kalau di sini paradigmanya diterima, jadi ya dengan menggunakan publikasi tersebut, dan biasanya dia akan melebihkan peran orang-orang tertentu saja. Nah, beda kalau pada sains itu ada proses kolaboratif semua pihak yang terlibat. Jadi penelitian itu jarang dilakukan satu orang, jarang sekali, biasanya kan tim, dan timnya itu biasanya juga lintas disiplin. Saat ini kita adalah era kita ini multi lintas disiplin, tidak ada ya. Jadi seperti riset saya ini, yang saya dengan orang teknik industri baru yang terakhir ini dengan orang teknik industri. Umumnya masih dengan dari jurusan lain ya, ada elektro, kemudian ada dari informatika, ada dari nursing, ada bahkan dari jurusan agama pun pernah, karena supervisor saya waktu S3 itu juga dia mendalami bidang agama juga lah, luar biasa. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur penelitian yang akan bersambung di video berikutnya.